Sanjaya. Peninggalannya ada apa saja kah? Kakak yang mau menjawab? Kalau mau menjawab silahkan angkat tangan terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak bertumpuk-tumpuk. Dan Bu Bonita tahu siapa yang mau menjawab. Bu, Ya, Bu, yang buat angkat tangannya di sini nggak ada, Bu. gimana? Di sini nggak ada Oh, simbol nggak ada angkat tangan. penjelasan ya? Iya. Ya sudah, kalau tidak ada, Bu Bonita jelaskan sedikit ya. Jadi, pada masa pemerintahan kerajaan Mataram kuno itu terdapat 2 dinasti seperti yang sudah disebutkan tadi. Jadi ada dinasti yang dinamakan dinasti Sanjaya dan juga ada dinasti Selendra. Dimana kalau dinasti Sanjaya itu peninggalannya ada prasasti Canggal, ada prasasti Balitung dan juga ada kitab carita Parahayang. Nah, yang kedua ada dinasti Selendra, di mana peninggalan dalam kekuasaan dinasti Selendra itu ada prasasti Kalasan, ada prasasti Kelurak, ada juga prasasti Ratu Boko dan juga prasasti Nalanda. Ada beberapa peninggalan-peninggalan ya, meskipun tidak dijelaskan di situ, kita tambahkan sedikit ya, hanya sekedar pengetahuan kalian saja, tetapi nanti itu tidak akan keluar di dalam baik tes maupun ulangan ya. Jadi untuk tes dan ulangan nanti hanya buku kita ambilkan dari buku paket saja. Nah, kemudian coba jelaskan bagaimana perkembangan pemerintah sebelum Sanjaya berkuasa di kerajaan Mataram kuno. Siapa yang mau menjelaskan? Bagaimana perkembangan pemerintahan sebelum dinasti Sanjaya berkuasa di kerajaan Mataram kuno? Kakak yang mau menjawab? Ya, Bu. Nama kelas nomor absen. Manajer aku XP 1 nomor absen 21, Bu. X-MIPA 1, absen 21. Ya, silakan. Sebelum berkembangnya pemerintahan itu, sebelum Sanjana berkuasa di Mataram kuno, di Jawa sudah berkuasa seorang raja bernama Sana. Menurut prestasi Canggal yang berangkat tahun 732 Masehi, diterangkan bahwa Raja Sana telah digantikan oleh Sanjana. Raja Sanjana adalah putra Sanaha, saudara perempuan dari Sana. Dalam prestasi Sojomerto yang ditemukan di desa Sojomerto, Kabupaten Batang, disebut nama Dapunta Saindra yang beragam siwa Hindu. Diperkirakan Dapunta Sailendra berasal dari Sriwijaya dan menurunkan dinasti Sailendra yang berkuasa di Jawa bagian tengah. Dalam hal ini Dapunta Sailendra diperkirakan yang menempatkan Sana sebagai raja di Jawa. Sudah, Bu. Baik, terima kasih untuk Jomianus Jangkup. Ada yang mau menambahkan lagi? Secara singkat saja. Tidak ada? Tidak ada. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimanakah kehidupan politik pada bagian awal di Kerajaan Kediri? Kehidupan politik pada bagian awal di Kerajaan Kediri. Saya, Bu. Tidak ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Nama kelas nomor absen.
Andika dari 10 IPA Ya, 1. nama kelas nomor absen. 10 IPA 1 absen 3. Oh, Andika soalnya kurang jelas. Andika Kurang jelas ya? kurang keras. Ya, Sudah, Bu. ya Sudah sudah jelas sudah. sudah Oke, belum? silakan. Kehidupan politik di kerajaan Kediri ditandai dengan adanya saudara antara Samariwijaya dan yang berkuasa di Panjalu dan Pangji. Dirasakan yang berkuasa di Jenggala pada tahun 1052 Masehi. Terjadi peperangan 1052 Masehi. Terjadi peperangan perebutan kekuasaan di antara keduanya. Sudah. Ya, jadi kehidupan politik pada bagian awal kerajaan Kediri itu ditandai dengan adanya perang saudara antara Samarawijaya yang berkuasa di Panjalu dan Panji dirasakan yang berkuasa di Nanggala. Nah, pada tahun 1052 Masehi terjadi peperangan perebutan kekuasaan di antara kedua belah pihak. Ya, itu penjelasan singkatnya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Tahun 1117 Masehi, Baweswara tampil sebagai Raja Kediri. Nah, pada saat menjadi Raja Kediri tersebut, terdapat beberapa prasasti yang ditemukan. Nah, coba sebutkan prasasti apa saja yang ditemukan pada tahun 1117 Masehi ketika Baweswara tampil sebagai Raja Kediri. Bu, saya mau menjawab, Bu. Nama kelas nomor absen? Benedikta Laura, kelas IPA 1, absen 8. Oke, Prestasi silakan. yang ditemukan prestasi Padlegan dan Panumbangan. Ya, prasasti yang ditemukan ada dua, yaitu prasasti Padlegan dan juga prasasti Panumbangan. Nah, isinya itu tentang pemberian status perdikan untuk beberapa desa. Oke. Kemudian, untuk jelaskan bagaimana perkembangan politik pada masa kerajaan Kediri. Yuk, bagaimana perkembangan politik di masa kerajaan Kediri? Saya Bu. Oke, nama kelas nomor absen? Kementerianku XMP 1 nomor absen 21. Ya, silahkan Julianus lagi ya. Perkembangan politiknya sampai masa awal pemerintahan Jayabaya, kekacauan akibat pertentangan dengan Janggala terus berlangsung. Baru pada tahun 1135 Masehi, Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan itu. Sebagai bukti adanya kata-kata Penjalu Jayati pada prasasti Hantang. Setelah kerajaan stabil, Jayabaya mulai menata dan mengembangkan kerajaannya. Kehidupan kerajaan Kediri menjadi teratur, rakyat hidup makmur. Terima kasih Bu sudah. Oke, terima kasih Julianus untuk ya itu yang dijelaskan oleh Julianus itu adalah perkembangan politik pada masa kerajaan Kediri. Nah, pertanyaan selanjutnya, di masa kerajaan Kediri ini di bidang kebudayaan ada beberapa hal yang menonjol. Salah satunya yaitu perkembangan seni sastra dan pertunjukan wayang. Nah, coba sebutkan dan jelaskan secara singkat beberapa karya sastra yang terkenal pada masa kerajaan Kediri. Saya, Bu.
Oke, isi lagi ya, silahkan. Iya, karya sastra yang terkenal pertama yaitu Kitab Baratayuda yang ditulis pada zaman Jayabaya. Kitab ini menggambarkan perang saudara antara Panjalu dan Jenggala. Yang kedua yaitu Kitab Kresnayana yang ditulis oleh Empu Triguna pada zaman Jayaswara. Kitab ini berisi tentang perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. Yang ketiga yaitu Kitab Smaradana yang ditulis pada zaman Raja Kameswari oleh Empu Darmaja. Isinya menceritakan tentang sepasang suami istri Smara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Yang keempat, Kitab Lubdaka yang ditulis oleh Empu Tanakung pada zaman Raja Kameswara. Isinya tentang seorang pemburu bernama Lubdaka yang telah banyak membunuh. Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk Jesse yang sudah menjawab. Ya, tadi ada 4 sudah disebutkan dan sudah dijelaskan dengan baik oleh Jesse. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan raja terakhir di kerajaan Kediri dan bagaimana pemerintahannya berlangsung. Bu, saya ingin mencoba menjawab lagi, Bu. Raja yang terakhir di kerajaan Kediri adalah Kertajaya atau Dandang Genis. Pada masa pemerintahannya terjadi pertentangan antara raja dan para pendeta atau kaum Brahmana karena Kertajaya berlaku sombong dan berani melanggar adat. Hal ini memperlemah pemerintahan di Kediri. Para Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok yang merupakan penguasa di Tumapel, dan pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana menyerang Kediri. Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Jesse. Baik, pertanyaan selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai kerajaan Singasari ya. Coba sebutkan raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Singasari. Yo, yang lainnya ya, jangan hanya itu saja yang menjawab. Oke, silakan Brian. Oke. Raja-raja yang pernah memerintah Singasari itu pertama Ken Arok. Lalu yang kedua ada Anusapati, Tohjoyo, Ronggowuni, dan Kertanegara. Oke, sekian, Bu. Oke, terima kasih Brian. Ya, yang pertama ada Ken Arok, kemudian ada Anuspati, kemudian ada Tohjoyo, terus ada Ronggowuni, ada Kertanegara ya. Nah, coba jelaskan letak geografis dari kerajaan Singasari itu. Yang lain ya, jangan hanya itu aja ya. Coba video, adakah video? Halo video. Ayo video, coba Ya, jelaskan letak geografis di kerajaan Singasari. kerajaan apa, Bu? Singasari. Ayo. Kemarin Bu Bonita minggu lalu sudah Bu Bonita minta untuk membaca ya. Harusnya paling tidak tahu lah halamannya itu halaman Saya, Bu. apa. Bentar, siapa ini? Bentar, coba video dulu. Video bisa enggak? Tadi letak geografis. Video dulu ya, video dulu. Ya, ayo coba jelaskan video. Ayo video, gimana? Letak kerajaan Singasari itu
diperkirakan diri pada tahun 1222 Masehi hingga runtuh pada 1292 Masehi. Iya, terletak di mana? Terletaknya di Malang, Jawa Timur. Ya, jadi letak dari Kerajaan Singasari itu tepatnya terletak di dekat kota Malang. Atau berapa ya di sini? Apa, Bu? Absen berapa? Absen 13, Bu. Kelas berapa? Kelas 1. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah masa pemerintahan Anuspati? Bagaimanakah pemerintahan Anuspati ketika berkuasa menjadi raja di kerajaan Singasari? Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan, nama kelas Mas. Ini SNM Pak S43 nomor absen 28. Ini Oke, silakan. Anuspati. Raja Anuspati itu berkuasa itu pada tahun 1227 Masehi. Anuspati naik tata kerajaan Singasari. Ia memerintah selama 21 tahun. Akan tetapi ia belum banyak berbuat untuk pembangunan kerajaan. Lambat laun berita tentang pembunuhan Ken Arok sampai pula kepada Tojo, putra Ken Arok. Oleh karena itu, ia mengetahui pembunuhan ayahnya adalah Anuspati. Maka Tojoyo ingin membalas dendam Anuspati. Kemudian Tojoyo mengetahui bahwa Anuspati memiliki kesukaan menyambung ayam, maka ia mengajak Anuspati untuk menyambung ayam. Pada saat menyambung ayam, Tojoyo berhasil membunuh Anuspati dan Anuspati pun meninggal. Anuspati dicandikan di Candi Kidal dekat kota Malang sekarang. Anuspati meninggalkan seorang putra bernama Rongowuni. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih untuk tes jawaban Pak. Ada yang menambahkan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah kehidupan agama pada masa pemerintahan Kertanegara ketika menguasai kerajaan Singosari? Yang ada yang menjawab. Yang lainnya ya, yang tadi sudah menjawab, biarkan memberikan kesempatan untuk teman lain. Saya deh, Bu, menjawab. Oke, silakan nama kelas lengkapnya. 10 IPA 3 absen 20. Ya, silakan. Pada masa pemerintahan Kertanegara, agama Hindu maupun Buddha berkembang dengan baik. Bahkan terjadi sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha menjadi bentuk Siwa Buddha. Sebagai contoh, berkembangnya aliran Tantrayana. Kertanegara sendiri penganut aliran Tantrayana. Sudah, Bu. Yang mau tambah lagi? Berapa yang mau tambah lagi? Tidak ada. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan letak geografis dari kerajaan Majapahit. Yuk, jelaskan letak geografis kerajaan Majapahit. Saya, Bu. Iya, silakan. 10 IPA 1 absen 3. Silakan. Letak
Geografis Kerajaan Majapahit pada masa itu adalah wilayah yang dianggap sangat strategis. Kerajaan Majapahit itu sendiri berada di daerah lembah sungai yang luas, yaitu Sungai Brantas dan Bengawan Solo, yang diikuti wilayah yang termasuk anak sungai dan sampai ke hulu. Hah? Kerajaan Majapahit berada di Mojokerto, Jawa Timur. Sudah. Oke, oke, terima kasih Dika. Ya, letaknya pusatnya itu ada di Jawa Timur ya, antara abad ke-14 sampai dengan abad ke-15. Nah, kerajaan ini berdirinya kerajaan ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya yang mempunyai tugas untuk melanjutkan kemegahan Singasari yang saat itu sudah hampir runtuh. Nah, setelah Raden Wijaya ini wafat, nah kemudian beliau ini digantikan oleh putranya yang bernama Jayanegara. Nah, bagaimana masa pemerintahan dari Raja Jayanegara ketika menguasai kerajaan Majapahit? Ya, kamu yang jelaskan. Jangan menjelaskan bagaimana pemerintahan Raja Jayanegara ketika menguasai Saya, kerajaan Majapahit. Kita mau Saya, jawab. yuk. Pemerintahan Jayanegara diwarnai banyak pemberontakan oleh para pengikut ayahnya. Hal ini disebabkan karena Jayanegara adalah raja berdarah campuran Jawa Melayu, bukan keturunan Kertanegara murni. Sudah sih. Sudah. Yang lainnya, bagaimana kekuasaan Raja Jayanegara ketika memerintah sebagai raja di kerajaan Majapahit? Yang lainnya ya, yang lainnya, jangan hanya itu saja yang menjawab. Coba Nobertin adakah? Ya Bu, tadi gimana? Putus. Ya. Bagaimana masa pemerintahan Raja Jayanegara ketika berkuasa dalam kerajaan Majapahit? Bagaimana kekuasaan Raja Jayanegara ketika menjadi raja di kerajaan Majapahit? Gimana berarti? Gimana? Bentar Bu, bentar. Yo, yang lainnya fokus ya, supaya nanti kalau Bu Bonita tunjuk harus langsung siap. Bu, suaranya Bu Bonita kok putus-putus ya Bu? Oh iya, putus-putus. Di tempat Ini saya masih putus-putus. Ya Bu, putus-putus Bu suaranya. putus-putus sama agak kurang banter. Oh, ini kalau ini udah jelas belum? Iya, udah jelas sih Bu, tapi sebelumnya tuh pas tadi baca soal putus-putus. Oh ya, oke, Bu Bonita ulangi ya berarti ya. Coba Bu Bonita pegangnya aja biar lebih jelas. Bagaimana masa pemerintahan Raja Jayanegara ketika berkuasa menjadi raja di kerajaan Majapahit? Ayo Nobertin, udah bisa belum? Kok lama banget?
Halo, Nobertin. Belum, Bu. Yang lainnya mau mencoba menjawab, tapi jangan yang tadi lagi ya. Saya, Bu. Nama kelas nomor absen? Dengan Indita, IPA 1 absen 10. Oke, silakan. Karena masih muda, Jaya Negara dimanfaatkan orang-orang yang merasa tidak puas untuk memberontak. Beberapa pemberontakan yang timbul pada masa Raja Jaya Negara diantaranya adalah pemberontakan Ranggalawe, pemberontakan Lembu Sora, pemberontakan Nambi, dan pemberontakan Putih. Udah ya, Kristina ya? Sudah, Bu. Ya, Bu Bonita menambahkan sedikit. Ya, kalau kalian sebenarnya membaca di situ sudah dijelaskan bahwa Raja Jaya Negara itu dikenal sebagai raja yang kurang bijaksana dan juga lebih suka bersenang-senang. Nah, kondisi itulah yang menyebabkan pembantu-pembantunya melakukan pemberontakan. Di antaranya, pemberontakan yang dianggap paling berbahaya adalah pemberontakan Putih. Karena pada pemberontakan Putih, pasukan Putih berhasil menduduki ibu kota negara. Dan Jaya Negara terpaksa menyingkir ke desa Badander di bawah perlindungan pasukan Bayangkara pimpinan Gajah Mada. Tuh. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini suaranya Bu Bonita cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Mengapa pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Raja Patih Gajah Mada dianggap bahwa pada masa pemerintahan kedua raja tersebut itu mencapai zaman keemasan? Nah, coba jelaskan. Bu, saya mau mencoba, Bu. Oke, silakan. Kamu langsung merasa ya? Nama kelas nomor absen? Ini Benedika Laura dari 10 IPA 1 absen 8. Oke, silakan. Majapahit mencapai zaman keemasan karena wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, bahkan melebihi luas wilayah Republik Indonesia sekarang. Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Ya, kenapa dalam masa pemerintahan kedua raja tersebut mencapai zaman keemasan? Karena wilayah kekuasaan Majapahit itu sangat luas ya, bahkan melebihi luas wilayah Republik Indonesia sekarang. Nah, sekarang sebutkan daerah kekuasaan kerajaan Majapahit menurut Kakawin Nagara Kertagama Pupuh nomor 13. Pupuh pada nomor 13 sampai dengan 15. Saya, Bu. Yo. Oke, silakan. Nama kelas nomor absen? Lintang Prasomnya 10 MIPA 2 absen 17. MIPA 2 absen 17. Oke, silakan Lintang. Menurut Kakawin Negara Kertagama Pupuh 13 sampai 15, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma, bagian selatan, dan Vietnam, bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Ya, kalau kalian tadi melihat yang menurut Kakawin Nagara Kertagama Pupuh, di situ bisa kalian baca itu sangat luas ya, melebihi luas wilayah Republik Indonesia, dan itu memang terbukti ya kalau dilihat dari kekuasaan Majapahit pada saat itu. Nah, kemudian dalam pemerintahan kekuasaan kerajaan Majapahit itu telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur, dan kemudian raja memegang kekuasaan yang tertinggi. Namun dalam pelaksanaan pemerintahannya raja dibantu oleh beberapa badan atau pejabat. Nah, sebutkan badan atau pejabat yang membantu raja pada masa kerajaan Majapahit. Ya, Bu. Yo, silakan.
Julianus, biar temannya dulu ya Julianus, soalnya Julianus sudah banyak sekali. Oke, Bu. Ya, nanti kalau misalkan tidak ada yang bisa menjawab, baru Bonita kembalikan ke Julianus. Oke, coba Dipa. Saya Bu. Vincent Dipa, halo. Oh, mau? Ya, silakan. Penjabat Arabella Prasetya IPA 1, Bu. Absen 6. Oke, IPA 1 absen 6, silakan. Oke, silakan Arabella. Halo, Arabella. Ya, Bu. Bentar. Ya, silakan. Ya. Ya. Pejabat-pejabat yang ada di Majapahit adalah mantri atau mandarin, para tanda kepala jawatan, para gusti, wadya haji, bayangkari, jabatan para gusti dan para wadya haji merupakan jabatan rendahan yang diduduki oleh kerabat raja. Baik. Ada dua ya. Yang pertama ada Rakaryan Mahamantri Kaprini, dan juga yang kedua ada Dewan Pelaksana yang terdiri atas Rakyat Mapatih atau Patih Mangkabumi. Tuh. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam kerajaan Majapahit dikenal dengan dua Dharma Diaksa. Nah, coba sebutkan dan jelaskan dua Dharma Diaksa tersebut. Ada yang mau menjawab? Sebutkan dua Dharma Diaksa pada masa kerajaan Majapahit. Bu, saya menjawab. Ruth dulu ya. Ya. Putra Sumbre IPA 1 nomor 30. Ya, silakan. Yang pertama ada Dharma Diaksa Ringka Saiwan, itu mengurusi agama Siwa, Hindu. Dan yang kedua ada Dharma Diaksa Ringka Sogatan, yaitu mengurusi agama Buddha. Dalam menjalankan tugas, masing-masing Dharma Diaksa dibantu oleh pejabat keagamaan yang diberi sebutan Sang Pamegat. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimanakah kehidupan sosial ekonomi pada masa kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk? Bagaimanakah kehidupan sosial ekonomi di masa kerajaan Majapahit? Saya mau mencoba menjawab. Di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk kan, Bu? Ya, silakan. Rakyat Majapahit hidup aman dan tentram. Raja Hayam Wuruk sangat memperhatikan rakyatnya. Keamanan dan kemakmuran rakyat diutamakan. Ya, itu, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang mau nambah lagi? Adakah yang mau menambahkan lagi? Oke, tidak ada ya. Kalau tadi perkembangan ekonomi, sosial ekonominya, sekarang bagaimana perkembangan karya sastranya ya pada masa kekuasaan Hayam Wuruk. Ya, silakan, yang menjawab. Saya, Bu. Bentar, siapa nih? Kristina lagi. Ya, silakan Kristina. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang paling terkenal pada zaman Majapahit adalah Kitab Negara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi.
Di samping menunjukkan kemajuan di bidang sastra, negara Kertagama juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab lain yang penting adalah Sutasoma, yang disusun oleh Empu Tantular. Sudah, Bu. Oke, terima kasih untuk Christina. Nah, sekarang kita akan masuk ke Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Dinasti Warmadewa di Bali. Nah, coba jelaskan letak geografis dari Kerajaan Buleleng dan Kerajaan Dinasti Warmadewa. Oke, silakan. Nggak ada yang berani menjawab. Vincent Dipa, halo Vincent Dipa, adakah? Halo, Dipa. Oh, Dipa ditinggal ini pasti, ditinggal tidur ini. Halo, Dipa. Nggak ada yang mau menjelaskan? Saya mau coba, Bu. Oke, silakan. Nama konsentrasi. Dipa 2, 19. Ya, silakan. Di sini Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng adalah salah satu kerajaan di Bali Utara. Kerajaan ini didirikan sekitar pertengahan abad ke-17. Kerajaan ini dibangun oleh Gusti Anglo Panci Sakti dari bangsa Pakistan. Panci Sakti dengan cara menyatukan seluruh wilayah Bali Utara dan sebelumnya dikenal dengan nama Den Bakti. Ini Ya, sudah Julianus. Halo, Julianus. Sudah kan? Sudah. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan masuk ke bagian C, yaitu terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Nah, kalau kita melihat terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan itu diakibatkan karena Indonesia itu merupakan jalur perdagangan internasional ya, sehingga menyebabkan adanya perdagangan internasional di Indonesia. Nah, kalau kita membahas soal perdagangan, kita juga tidak lepas dari yang namanya globalisasi. Apakah itu globalisasi? WTO. Apa ya? Ya, apakah itu globalisasi? Bu, saya mau mencoba, Bu. Yang lainnya dulu ya, ini udah banyak. Tadi apa, Bu? Itu apa artinya globalisasi? Coba Putus. Evan Okta adakah? Halo, Evan Okta. Ya, Bu. Ya, apa itu globalisasi itu apa, Evan? Halo, Pan. Globalisasi itu apa, Pan? Menurut saya globalisasi itu apa ya? Bentar, Bu. Pertukaran informasi antar dunia mungkin. Pertukaran informasi antar dunia. Oke, boleh. Jam berapa? Absen 13 IPA 3.
Oke, ada yang mau menambahkan lagi atau memiliki jawaban yang berbeda? Silakan. Suatu hal yang mendunia sehingga batas negara menjadi hilang. Suatu hal yang mendunia sehingga batas negara menghilang. Ya, atau lainnya lagi, globalisasi merupakan suatu kondisi di mana adanya perbedaan jarak dan letak geografis bukan lagi menjadi penghalang, ya. Jadi dunia seakan tanpa batas sehingga makin dekat dan menyebar luas. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa sejarah mencatat globalisasi itu sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Tuh. Baik, sebelum kita akhiri, kita mau presentasi dulu dari MIPA 1. Abata fase. Hadir. Agnes. Hadir, Bu. Andika. Hadir, Bu. Angela. Izin, Bu. Izin. Kemana ya? Sakit, Bu. Oh, sakit. Arcangela. Hadir, Bu. Pradela. Hadir, Bu. Axel. Axel. Oke ya. Ya, Bu. Lalu Kita Laura. Siapa yang jawab? Axel yang jawab. Ya. Benedikta Laura. Hadir. Bernadetta Tirta.